Halo sob, balik lagi bersama aku Mev. Gimana kabar kalian? Pasti baik-baik kan? Semoga tidak terjadi sesuatu yang horor dan mistis yang terjadi di sekitar kalian. Jadi kali ini aku bakal menceritakan kisah yang lebih seru lagi ya. So, tetap di layar kamu, pantengin terus Mev Story. Wuff. Jadi kali ini aku bakal menceritakan kisahku sekitar tahun 2009, antara 2009 dan 2010 ya. Aku lupa tahunnya tahun berapa. Jadi kejadian ini aku alami di Kota Manado, Sulawesi Utara. Oke, jadi ceritanya pada saat itu aku sempat bekerja di salah satu instansi pemerintahan, tepatnya di daerah Sario, Kota Manado. Jadi ceritanya itu di kantorku itu setiap hari selalu ada jadwal jaga malam. Nah pada saat itu bukan jadwalku untuk jaga malam. Pada hari itu jadwal temanku untuk jaga malam. Tapi karena temanku ini orangnya memang terkenal dengan penakut ya, dan memang kantor itu terkenal dengan ya horor lah. Jadi dia datang ke aku dan dia minta ke aku untuk gantiin dia untuk jaga malam. Ya lumayan lah ya, jaga malam dapat uang 125.000 pada waktu itu ya. Itu lumayan gede ya. Siapa sih yang nggak mau cuma jaga malam doang dapat 125.000. Ya udahlah, aku okein aja. Jam 4 sore waktu itu kantor masih lumayan rame ya, karena ada teman-teman pulang kerja lagi kumpul-kumpul. Lambat laun satu-satu mulai pulang. Masuklah jam setengah 6 sore. Bendera yang ada di kantor mulai diturunkan. Akhirnya tinggal aku dan temanku yang pada hari itu harusnya jaga malam, karena dia nggak boleh langsung pulang, jadi harus tunggu jam 7 supaya pimpinan sudah nggak ada, sudah pulang, baru dia boleh pulang. Jadi di kantor itu sepi ya, tinggal aku dan temanku itu. Kita ngobrol-ngobrol di depan, di lobi, sambil nunggu jam 7 supaya dia bisa pulang. And then akhirnya jam 7 dia pamit ke aku dan ya udah silakan pulang. Akhirnya tinggal akulah sendiri di situ. Setelah temanku pulang, aku bergegas kunci pintu ya, pintu samping, jendela-jendela. Jadi kantor itu ada 3 tingkat ya teman-teman ya. Jadi aku ke atas, ke lantai paling atas untuk tutup pintu, menyalakan lampu. Lampu yang ruangan-ruangan yang tidak dipakai aku matikan lampunya. Oke, semuanya berjalan normal ya, seperti biasanya saat aku jaga malam. Kemudian aku turun kembali ke ruanganku ya. Karena pada saat itu aku lagi banyak tugas kerjaan. Jadi sembari aku jaga malam, aku kembali ke ruangan untuk mengerjakan pekerjaanku. Aman lah, karena aku merasa pintu sudah aku kunci, pagar juga sudah aku kunci, dan sudah nggak ada orang sama sekali. Di dalam ruanganku tuh aku ngerjain tugas itu nggak sadar, ternyata udah jam 9 malam. Aku inisiatif untuk ngecek lagi keluar dari ruangan untuk cek satu-satu ruangan-ruangan aman nggak. Oh aman, ternyata aman. Sampai di depan kok sepi ya, sampai di depan lobi kok aku merasa itu kok sepi ya, nggak ada kehidupan. Akhirnya di lobi itu ada televisi, aku nyalain lah, aku kasih suara lah supaya kelihatan ada kehidupan gitu ya. Setelah aku nyalain, aku kembali ke ruangan, aku lanjutin lagi ngerjain tugasku. Akhirnya aku keluar sebentar untuk cari makan. Nah setelah aku makan, aku kembali ke kantor, biasalah ya,
Orang kalau habis makan pasti apa? Ngantuk ya. Setelah aku masuk ke ruangan lobi, aku tuh duduk-duduk, awalnya duduk-duduk di ruangan lobi, ada sofanya sambil nonton TV. Nah, kebiasaan kan teman-teman ya, kalau orang habis makan tuh pasti ngantuk. Jadi apalagi itu sudah sekitar jam 10-an ya. Ya udahlah, aku sambil nonton TV, aku baring-baring di sofa situ. Nah, ternyata aku tuh nggak sadar aku ketiduran. Berselang berapa waktu, saat aku tidur tuh ya teman-teman ya, ngerasa di kepalaku ini ya, di kepalaku ini tuh ada kayak apa ya, ada kayak suatu benda yang kegeser-geser gitu. Ya, orang kalau tidur kan kalau keganggu gitu, ada orang apa kayak atau ada binatang atau apa gitu kan pasti merasa terganggu ya. Aku pun akhirnya mencoba untuk buka mata ya. Jadi teman-teman, saat aku mencoba untuk buka mata itu ya, aku tuh kagetnya masa ampun. Jadi posisiku tuh terlentang ya. Tiba-tiba yang aku lihat itu kuntilanak itu sudah di atas. Jadi ini kepalaku ya. Ini kuntilanaknya itu kepalanya sudah di kepalaku gini, dengan rambutnya itu sudah nempel-nempel di wajahku gini ya. Dengan ya namanya orang baru sadar dari bangun ya, kagetnya tuh masa ampun, sampai aku tuh teriak, dan tiba-tiba kuntilanak itu hilang gitu aja. Aku bergegas menyalain semua lampu ya teman-teman ya, dan aku mulai cari satu-satu. Ternyata itu nggak ada orang sama sekali teman-teman. Teman-teman tahu wajahnya kuntilanak itu yang aku lihat itu nggak kayak yang seperti di film-film horor, nggak kayak yang di film-film setan, nggak seperti yang biasa kelihatan di YouTube itu. Enggak. Tahu nggak wajahnya? Wajahnya itu rusak, rambutnya itu ngeri teman-teman. Rambutnya itu ya apa ya, kayak gimbal-gimbal gitu, udah kena di wajahku gini. And then saat itu juga aku langsung ke ruanganku. Saat aku jalan ke ruanganku, jadi kantorku itu gimana ya, kayak ruangan tusuk sate ya gitu ya teman-teman ya. Jadi saat aku dari lobi ke ruanganku tuh paling pojok, paling ujung ya. Jadi saat aku dari lobi itu aku masuk ke ruangan yang kayak tusuk sate gitu ya. Saat aku jalan teman-teman, tiba-tiba teman-teman tahu, di depan ruanganku itu ada anjing warna hitam besar teman-teman. Besarnya itu hampir setinggi atap kantorku. Anjing itu cuma diam ngeliatin aku yang tambah parno akhirnya cuma bisa diem di tempat. Setelah aku lihat anjing itu, aku tuh sudah nggak berani jalan lagi maju ke ruanganku. Jadi aku ambil ancang-ancang, aku mundur pelan-pelan sambil liatin dia, mundur pelan-pelan sampai kembali ke lobi lagi dan duduk lagi di tempat yang sama saat kuntilanak itu ngeliatin aku. Teman-teman tahu, anjing itu nunggu ada sekitar hampir 1 jam di situ. Setelah aku tungguin 1 jam, aku tuh mikir gini, ini anjing apa beneran atau cuma hayalanku? Akhirnya aku inisiatif ya teman-teman. Aku memberanikan diri untuk deketin anjing itu. Lalu saat aku jalan di tusuk sate itu ya, jalan tusuk sate itu, saat aku hampir dekat dengan anjing itu, tiba-tiba anjing itu hilang teman-teman. Hilang nggak tahu kemana, kayak bayangan gitu hilang seret. Tambah merinding lah aku. Akhirnya aku cepet-cepet masuk ke ruanganku, matikan laptop, matikan semuanya, aku ngunci di ruangan. Tiba-tiba teman-teman, di depan lobi itu aku dengar kayak ada orang yang banting-banting barang gitu ya. Nah, namanya aku ini lagi tugas jaga malam. Ya aku harus bertanggung jawab dengan keadaan kantor ya waktu itu ya. Ya udah, aku akhirnya memberanikan diri untuk ke lobi lagi. Dari keluar ruanganku itu aku sudah nyalain lampu ya.
Jadi jalan yang tusuk sate itu sudah terang lah, sampai di lobi itu udah terang. Aku tuh jalan pelan-pelan ya teman-teman ya. Setelah sampai di ujung lobi, aku tuh lihat sekitar, nggak ada apa-apa. Tapi kok di dalam ruangan tadi aku kok dengar ada yang kayak banting-banting barang. Ya kan aku takutnya mungkin ada orang masuk atau ada orang nyuri atau apa ya. Aku lihat-lihat sekitar kosong teman-teman, nggak ada apa-apa. Tapi nggak aku sadarin, ternyata di sampingku itu kan ada tangga menuju lantai 2 ya teman-teman. Tiba-tiba bulu kuduk itu berdiri semua teman-teman. Aku nggak sadar tiba-tiba lihat ke arah sebelah kanan gini. Ternyata teman-teman, di tangga itu kuntilanak tadi itu sudah duduk di situ dengan goyang-goyang gitu dengan kukunya digini-giniin. Duh, aku merinding. Saat aku lihat itu teman-teman, aku tuh langsung refleks ngambil, ada sapu di situ, ada sapu. Aku tuh lempar kuntilanak itu, kena ke bagian badannya, tapi itu cuma tembus gitu aja teman-teman. Dan dia setelah aku lempar itu, dia itu ketawa teman-teman, ketawanya ngeri pokoknya, beneran ketawanya ngeri. Dan itu tuh ketawanya itu ngeri teman-teman. Dan dia nggak lari, nggak menghilang setelah aku lempar dengan sapu itu ya. Dia tetap ketawa situ terus. Akhirnya aku buka pintu kan, aku langsung buka pintu lobi, pintu utama itu. Nah dari situ dia langsung keluar teman-teman, terbang ke arah pohon di depan kantor. Dari situ teman-teman, aku sudah gak bisa tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku duduk di depan parkiran. Kan aku tungguin ya teman-teman di depan parkiran itu, di depan lobi lah. Di depan lobi itu ada tempat parkir khusus pimpinan ya. Jadi aku tuh nunggu di situ sambil sembari ngecekin HP untuk siapa tahu ada temen yang bisa datang ke kantor untuk nemenin aku. Ternyata diteleponin semua ya nggak ada yang bisa ngangkat, nggak diangkat gitu ya. Akhirnya ya udahlah, akhirnya aku memberanikan diri, aku tutup semua lagi pintunya, aku masuk, aku kembali ke ruanganku. Dan aku nggak ngapa-ngapain. Akhirnya aku coba untuk tidur ya di dalam di dalam ruanganku. And then aku pasang alarm sekitar jam 3:30 ya, supaya aku nggak bablas lah. Soalnya kan kalau pagi harus naikin bendera lagi kan ya. Oke, aku tidur. Sepanjang aku tidur itu nggak ada gangguan apa-apa ya teman-teman ya. Oke, tiba-tiba alarm bunyi. Aku lihat HP udah 3:30 pagi. Kan kalau naikin bendera kan jam 5 atau enggak 5:30 gitu ya. Jadi aku masih ada waktu buat leye-leye lah, santai-santai. Sembari aku denger lagu, aku buka laptop, aku pasang lagu dari YouTube. Sekitar jam 4 teman-teman, itu kan masih sepi ya. Sekitar jam 4 itu aku tuh duduk, ruanganku itu, mejaku itu sampingnya itu langsung jendela ya teman-teman. Lagi enak-enak denger lagu pelan-pelan, tiba-tiba teman-teman, di parkiran sebelah yang di depan ruangan kupas itu bunyi kayak, bukan kayak ya, itu bunyi ada orang nyapu pakai sapu lidi teman-teman. Kan aku mikirnya gini, kok udah bunyi orang sapu-sapu ya, emangnya jam berapa ini? Padahal masih jam 4 lewat sekian lah. Aku mikir gini lah, anak-anak CS kan datangnya kan paling jam 5:30. Nah penasaran, aku buka selambunya, gorden jendela itu. Ternyata teman-teman, ada mbah-mbah lagi nyapu, rambutnya nggak karuan, itu lagi nyapu di tempat parkir di depan ruanganku. Seketika itu juga teman-teman, karena aku lagi jengkel-jengkelnya sejak semalam digituin, aku langsung ke pintu sebelah, pintu samping yang pas keluar itu langsung parkiran sebelah.
aku buka, aku ambil air dari kamar mandi, aku siram mbah-mbah itu. Setelah aku siram langsung hilang teman-teman. Dan sampai pagi aku terjaga ya, sampai teman-teman yang lain anak CS itu datang dan aku cerita ke mereka. Aku cerita pertama ke anak CS ya, cleaning service ya. Dan ternyata anak cleaning service itu sering ternyata digangguin sama mbah-mbah itu ya. Ternyata mbah-mbah itu tuh katanya udah penunggu lama di salah satu ruangan di tempat situ. Dan soal kuntilanak itu, setelah aku tanya-tanya sama pegawai yang lainnya, itu memang tempatnya di pohon di depan kantorku itu teman. Jadi katanya mereka nggak usah kaget karena hal itu sering terjadi di kantor itu. Makanya teman-temanku yang lain itu nggak berani kalau jaga malam. Dan setelah aku tahu hal-hal itu teman-teman ya, aku kira bakal selesai di situ ya. Ternyata masih banyak sambungan-sambungan cerita yang lebih horor lagi saat aku jaga malam. Dan cerita-cerita itu bakal aku ceritakan di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi itulah ceritaku tadi ya. So buat teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman misteri, punya foto horor atau foto-foto mistis atau pengalaman mistis lah, ataupun video, bisa kalian kirim ke emailku. Emailku ada di deskripsi ya. Nanti aku bakal pilih satu persatu dan aku bakal ulas di channel YouTube ini. So, tetap di layarmu, pantengin terus Misteri. Wuff.